Dan yes, sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan, si Inem lagi tebar kebaikan. Di Indonesia ada pemerintahan, jangan marah kalau ada gambar kritikan. Topiknya hangat, suara hostnya enak didengar. Walaupun banyak kritik hanya berupa gambar, apapun itu tetap jadilah bijak sebagai pendengar. Saya rasa wacana 3 periode ini sebagai alat untuk menjadi bahan diskusi itu untuk kami tidak masalah. Tapi ketika ini menjadi praktek politik buat 2024, ini akan menjadi bencana buat demokrasi itu sendiri. Kritik dan pujian itu nilainya sama. Jadi kritik itu harus diperlakukan sama dengan pujian. Jadi jangan sampai pemerintah itu dipuji mau, dikritik nggak mau, kan gitu. Nah itu soal substansinya ya. Jadi kebebasan orang menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kalau soal moral itu adalah soal teknisnya. Jadi teknis itu bukan tekanan istana ya, teknis bener. Teknis itu ya. Jadi teknis benernya itu adalah apakah daerah tersebut adalah daerah yang dilarang untuk dilakukan coret-mencoret begitu, ataukah daerah yang sesungguhnya memang masih dibolehkan untuk membuat semacam mural itu. Jadi ada soal teknisnya, ada soal substantifnya begitu, dan ada soal paradigmanya, yaitu pujian dan kritik itu sama nilainya. Gitu. Saya mau singgung soal tadi beberapa mural ya. Mural dulu deh, belum yang poster-poster dibawa-bawa oleh para mahasiswa atau mahasiswi juga, bisa dikatakan seperti itu. Ini kenapa sampai harus dihapus? Kenapa sampai harus dihilangkan begitu loh, Bang Refli? Iya, jadi kita harus pastikan dulu bahwa tempat itu adalah tempat di mana orang boleh menyampaikan pesan ya, yang saya bilang tadi, baik pujian maupun kritik itu sama nilainya. Tapi kalau misalnya kritik dihapus, pujian tidak dihapus, nah itu kan berarti ada inkonsistensi. Jadi masalahnya adalah isi pesannya, yang saya katakan adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Tapi kalau soalnya adalah bahwa soal di situ tidak boleh dicoret-coret karena misalnya environmental perspektif lingkungan, maka kita bisa menganggap itu hal yang wajar. Hanya harus dengan penjelasan. Jangan sampai kemudian ada subjektivitas ya dari petugas lapangan misalnya yang dasar hukumnya nggak ada. Karena kita harus paham ya, hal yang paling gampang direpresi adalah kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Karena represinya itu bisa mulai dari petugas lapangan sampai kepada petugas partai, kira-kira begitu. Jadi ini unsur-unsur politik juga ujung-ujungnya gitu tadi. Ada dihapus ya. Nah, itu bisa saja ada unsur politiknya, tidak hanya unsur lingkungannya begitu. Tapi ya sekali lagi memang kalau ada tindakan-tindakan yang melarang orang untuk menyampaikan aspirasi, maka harus dijelaskan mengapa itu dilarang dan harus teknis. Jangan substansinya, karena kalau substansinya adalah itu adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Menohok. Mural Tuhan Aku Kenyang dikipulin trending. Netizen. Ngeri banget kalau dilanjut 3 periode. Sudah berapa tahun Tuhan Aku Kenyang dikibulin. Postingan tersebut dibagikan oleh akun Twitter @presidenkopi dan menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Indonesia damai tanpa Jokowi. Gue najis pilih Jokowi, ujar akun Twitter Pergulatan Patriot. Sepakat, kata M. Syaihu. Pada zamanku, penanganan kritik maupun konflik tidak pernah gaduh. Semua dilakukan dengan tenang dan door to door. Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, kata Mus Mul menambahkan. Riut Gusti, PPKM versi cebong. Mau coba lagi 3 periode, hancur negara.
Ujar Uwais Sadam. Hutang bukan warisan untuk anak cucu kita. Mari kita kampanyekan tolak hutang ditambah. Hutang bukan warisan untuk anak cucu kita. 7 tahun kurang lebihnya, ku menangis membayangkan jika nganu bertambah, ujar Guzel Amere. Ada yang mau 3 periode dikibulin? 7 tahunan dah kira-kira. Tagar tolak amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ucap Risukma 13. Paling kalau ada satpol yang dihapus cuma kata dikibulin nama gambarnya. Kata De Artagnan. Hapus. Widih, alamat diburu Isilop nih pembuat mural. Hati-hati bang, karena rezim sekarang sudah seperti ini. Prank 3 periode, atur-atur pilpres, kata Raharjo Guyup. Ngeri banget kalau mesti perpanjangan dikibulin, bisa mual dan muntah terus-terusan. Oik Jazet menambahkan, Tuhan, aku sudah lelah dengan ilernya, juara muralnya. Gak bisa nurunin, luar biasa. Ponco Baskoro menambahkan, lagian percaya sama kodok, murtad tahu ini baru mural. Wans menambahkan, sabar sampai tunggu Imam Mahdi. Ya kurang lebih 7 tahun digoroin sama nganu. Tanya ke siapa bang? Ucap Presiden Kopi. Mantap, ku tengok mural ini, top dah. Keren nih muralnya, keren-keren. Sejak zaman gorong-gorong udah berapa tahun ya? Ujar Eko Ngudi. Semoga cuma 10 tahun, tapi bohong. Mulai tahun 2014. Kata Bebek Sotun. Moga aja nih kena FB. Sains 2012. Kenapa PHP? 2014 sampai dengan 2021, ujar Farid Salim. Imo ini mural yang smart dan dep banget. Tapi ada kontradiksi di sini, mengapa harus gambar kodok yang kelaparan bukan gambar kampret? Mungkin tidak semua kodok sejahtera kali ya, atau ini suatu bentuk kejujuran. Berawal dari SMK yang disiram air kembang. Satu Indonesia kena prank. Ucap Mukidi Heri Mage. Kirain dari gorong-gorong, kata Edi Riono. Yang dihapus dikibulin nama kodoknya pasti nih, mural lapar dihapus. Kalau mural kenyang gini masih dihapus nggak ya? Kata Hermus 203. Kenyang dikibuli. Tapi ceboker, para cebong goblok belum kenyang dikibulin sama Petruk, masih mau nambah. Katanya sih gitu. Valmed 2 menambahkan. Kira-kira gambar kodoknya dihapus nggak ya? Kalau dihapus berarti, ucap Nurleli. 11.000 triliun bisa untuk makan seluruh rakyat Indonesia, tapi saya cuma hoax. Taruhan yo, kapan paling cepat dihapusnya? Agustin 502 menambahkan, mural yang sangat luar biasa ini gambaran real yang terjadi di bangsa ini. Ambe muntah. Tajam ke mural, tumpul ke maling. Api Pudin 173 menambahkan, kreatif memang orang Indonesia. Sekarang malah mau periode ketiga. Mantap, keren dah kreatif. Sudar menambahkan, Allah cuma berani main mural-mural. Tuh, si Jokodok. Digambarin lagi dong di mural, biar jerah dia. Sulaiman Anak menambahkan, cukup ingat ciri-ciri orang munafik, dah itu aja. Minta nambah pula. Tagar, tolak amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ucap akun Twitter @ajo. Gak bosen gitu ya? Masa mau dibalikin 11.000 triliun, kapan mau dikeluarin dari kantong? Pejuang receh menambahkan, kira-kira mural ini bakal ada yang menghapus tidak? Kan kenyang, bukan lapar. Hanya pedagang biasa yang belum kuasa iklan. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan untuk kita semua, amin. Ucap akun Twitter Hisam. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.